Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Sebelum kita akan membahas topik-topik Menerima hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu acara kita dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan untuk bertemu kembali dengan acara Menerima hari ini. Kami ingin menggali kebenaran firman-Mu Tuhan untuk menambah wawasan kekayaan rohani kami Tuhan. Karena kami harus mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang saya beri judul nilai-nilai pelayanan rohani. Sekali lagi, judul topik yang akan kita bahas dalam Menerima kali ini adalah nilai-nilai pelayanan rohani. Dalam pelayanan rohani, yang perlu diperhatikan adalah nilainya, bukan pada penampilan, hati bukan pada jasmani, makna bukan pada acara, isi bukan pada bentuk, esensi bukan pada konsepsi, sehingga pelayanan kita dapat benar-benar berkenan di hati Tuhan. Menurut para pakar, nilai adalah patokan normatif atau keyakinan yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai keinginan atau tujuan atas dasar pilihannya. Nilai juga merupakan gagasan abstrak yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan dalam organisasi dan akhirnya mempengaruhi pilihan visi. Nilai memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nilai-nilai harus mampu diidentifikasi dan dikomunikasikan. Nilai, visi, keyakinan, dan sikap perilaku adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Visi menentukan tujuan kita. Visi mencerminkan nilai-nilai, dan nilai-nilai akan membentuk sikap. Nah, mari kita selidiki. Nilai-nilai pelayanan rohani pada dasarnya sangat berkaitan erat dengan 3 hal mendasar. Apakah 3 hal mendasar itu? Yang pertama adalah stewardship. Stewardship adalah mengurus tugas pekerjaan yang diberikan oleh Sang Tuan sebagai seorang pengurus atau steward. Biasanya ini berkaitan dengan pertanggungjawaban, yaitu seorang pemimpin yang terlibat dalam pelayanan rohani harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Tuhan yang telah memberikan tugas pelayanan atau tugas kepemimpinan tersebut. Si pemimpin diharapkan juga mengembangkan kepemimpinannya sampai mencapai tahap maksimum dan akhirnya ia akan mendapat upah dari Tuhan. Ada berbagai macam kisah tentang bagaimana Tuhan mempercayakan kepengurusan kepada hamba-hambanya. Misalnya Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Itu merupakan perumpamaan tentang talenta, di mana seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri memanggil para hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, kalau kita baca dalam perumpamaan ini, di sini ada 3 macam contoh yang diberikan mengenai hamba-hambanya ini. Yang pertama, seseorang diberikan tanggung jawab sebesar 5 talenta, dan yang kedua, seseorang yang diberikan tanggung jawab
sebesar 2 talenta, dan yang ketiga, seseorang yang diberikan tanggung jawab sebesar 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, kita tahu bagaimana hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankannya lalu beroleh laba 5 talenta. Kemudian hamba yang menerima 2 talenta, dia juga berbuat yang sama, menjalankannya lalu memperoleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, dia menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang 1 talenta itu. Sehingga ketika tuannya datang, maka hamba yang menerima 5 talenta itu dan mempunyai laba 5 talenta sehingga memiliki 10 talenta, sangat dipuji oleh tuannya sebagai hamba yang baik sekali perbuatannya, dan dia disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Dia dipercayai untuk memikul tanggung jawab dalam perkara yang besar dan masuk dalam kebahagiaan tuannya. Demikian juga hal yang sama yang diberikan tuannya kepada hamba yang menerima 2 talenta dan dia laba 2 talenta sehingga dia memiliki 4 talenta. Juga dipuji oleh tuannya sebagai perbuatan yang baik, dan dia juga disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Dan juga diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar serta masuk dalam kebahagiaan tuannya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta mendapatkan murka dari tuannya, maka tuannya mencampakkan hamba yang mendapatkan 1 talenta, yang disebutkan di sini sebagai hamba yang tidak berguna, hamba yang jahat. Maka hamba tersebut dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana ada ratap dan kertak gigi. Nah, itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan mempercayakan kepada seorang steward atau pengurus yang diberikan tanggung jawab. Juga kalau kita baca dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27, itu perumpamaan tentang uang mina. Itu merupakan hal yang senada dengan perumpamaan tentang talenta. Cuma di sini seorang bangsawan dikatakan dia berangkat ke sebuah negeri dan memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada hambanya itu, masing-masing 1 mina. Nah, di sini diberikan 3 macam orang dari 10 hamba itu yang dipanggil tuannya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diterima, yaitu 1 mina dari tuannya. Nah, di situ dikatakan bahwa orang yang pertama dalam contoh kisah ini, dia dipanggil oleh tuannya, kemudian dia mengatakan bahwa 1 mina yang Tuhan berikan telah menghasilkan 10 mina. Maka dia mendapatkan kekuasaan atas 10 kota. Demikian juga hamba kedua yang dipanggil oleh tuannya, dia mengatakan bahwa 1 mina yang Tuhan telah berikan kepadaku sudah menghasilkan 5 mina. Maka dia diberikan kuasa atas 5 kota. Tetapi hamba yang ketiga, dia datang kepada tuannya dan dia katakan bahwa 1 mina yang Tuhan berikan aku simpan dalam 1 tangan, tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga tuannya menjadi marah dan menyebut hamba yang ketiga ini sebagai hamba yang jahat yang akan dihakimi oleh tuannya. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa setiap pengurus yang diberikan tanggung jawab
setiap suet yang diberikan tanggung jawab itu harus mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh tuannya. Hal senada juga dalam Injil Matius 24 ayat 45 sampai 51 dan Lukas 12 ayat 41 sampai 48, yaitu mengenai perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, di mana ketika tuannya meminta tanggung jawab dari hamba yang setia, ternyata hamba setia melakukan semua tanggung jawabnya dengan baik, sehingga dia dijadikan pengawas milik dari tuannya. Tetapi hamba yang jahat tidak melakukan tanggung jawabnya, maka dia dibinasakan oleh tuannya seperti orang-orang yang munafik dan merasakan ratapan dan kertak gigi. Jadi 3 hal mendasar yang dinilai dalam kaitan mengenai pelayanan rohani. Yang pertama adalah stewardship, ya. Kemudian yang kedua adalah servanthood atau kehambaan. Nah, penilaian yang kedua berkaitan dengan kehambaan, yaitu berkaitan dengan jiwa yang melayani, yaitu seorang pemimpin yang terlibat dalam pelayanan rohani dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Dan untuk memerintah, yang dipentingkan di sini bukanlah status atau kedudukan atau jabatan, tetapi influence, bagaimana ia memberikan pengaruh kepada orang yang dipimpin. Penghargaan dari Tuhan lebih diharapkan daripada penghargaan dari manusia. Ia juga dituntut untuk memberikan pengorbanan dalam menjalankan kepemimpinannya. Ada satu pepatah mengatakan, leadership is not leadership but servanthood. Artinya, kepemimpinan bukanlah tangga, maksudnya untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi kehambaan. Itu hal yang kedua, servanthood. Hal yang ketiga yang berkaitan dengan nilai-nilai pelayanan rohani adalah shepherdship, artinya pengembalaan. Nah, di sini berkaitan dengan sifat mengayomi, yaitu seorang pemimpin yang terlibat dalam pelayanan rohani harus mempunyai hati gembala yang bisa mengayomi orang-orang yang dipimpinnya, mencintai, mengenali, mengerti, memenuhi kebutuhan, memelihara, melindungi, dan bertanggung jawab penuh atas domba-dombanya. Nah, ini bisa dilihat dengan sangat jelas di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-15 dan 16. Di situ dengan jelas tugas seorang gembala yang baik, di situ dikatakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, ini adalah suatu contoh tentang shepherdship, penggembalaan yang baik. Demikian juga dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat juga menggambarkan penggembalaan yang baik. Mazmur 23 ayat pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur
aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita simpulkan dari Yehezkiel 34 ayat 15 sampai 16, tugas gembala itu mengembalakan, membiarkan berbaring atau beristirahat bagi dombanya, yang hilang dicari, yang tersesat dibawa pulang, yang luka dibalut, yang sakit dikuatkan, yang gemuk dan yang kuat dilindungi, digembalakan sebagaimana seharusnya. Demikian juga dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4, tugas seorang gembala itu tidak membiarkan dalam keadaan kekurangan, menyediakan rumput hijau dan air, memberi makanan dan minuman, memberi kesegaran jiwa, menuntun di jalan yang benar, menyertai dalam bahaya, dan memberikan penghiburan. Nah, itulah nilai-nilai pelayanan rohani yang berkaitan dengan 3 hal mendasar. Yang pertama, stewardship. Yang kedua, servanthood. Yang ketiga, shepherdship. Kiranya apa yang sudah dijelaskan ini akan membuat kita lebih mengerti mengenai nilai-nilai dalam pelayanan rohani. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa mengerti nilai-nilai pelayanan rohani itu seperti apa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.